Baik, perkenalkan nama saya Calvin Edi Metatarian. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil PowerPoint yang telah saya buat. Itu adalah mengenai metabolisme protein, mata kuliah biokimia olahraga. Yang pertama, definisi protein. Protein adalah makromolekul kompleks yang terdiri dari satu atau lebih rantai polipeptida yang terbentuk dari rangkaian asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Karakteristik utama itu adalah polimer dari 2D jenis asam amino standar. Yang kedua, memiliki struktur 3D yang kompleks dan spesifik. Yang ketiga, fungsi ditentukan oleh struktur dan komposisi asam amino dapat mengalami denaturasi dan renaturasi. Selanjutnya adalah struktur protein. Protein memiliki 4 tingkat organisasi struktural yang menentukan fungsinya. Yang pertama adalah struktur primer, yang kedua itu struktur sekunder, yang ketiga struktur tersier, yang keempat struktur kuartener. Yang pertama struktur primer. Struktur primer adalah urutan asam amino dalam rantai polipeptida. Yang kedua adalah struktur sekunder, pola lipatan lokal. Yang ketiga struktur tersier. Struktur tersier adalah bentuk 3D keseluruhan dari satu rantai polipeptida. Yang keempat adalah struktur kuartener. Struktur kuartener adalah susunan beberapa rantai polipeptida. Selanjutnya adalah ikatan yang menstabilkan struktur protein. Yang pertama ikatan kovalen. Yang pertama itulah ikatan peptida. Yang kedua ikatan disulfida. Yang pertama ikatan peptida. Ikatan peptida menghubungkan asam amino dalam rantai primer. Yang kedua ikatan disulfida. Ikatan disulfida adalah antara residu sisten untuk disabilitas struktur. Yang kedua itu adalah ikatan non-kovalen. Ikatan non-kovalen itu terdiri dari 4: ikatan hidrogen, interaksi elektrostatik, yang ketiga gaya van der Waals, dan interaksi hidrofobik. Yang pertama ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah ikatan antara gugus polar dalam protein. Yang kedua itu adalah interaksi elektrostatik. Interaksi elektrostatik adalah antara muatan berlawanan. Yang ketiga itu adalah gaya van der Waals. Gaya van der Waals interaksi lemah antara atom yang berdekatan. Yang keempat adalah interaksi hidrofobik. Interaksi hidrofobik adalah pengelompokan residu hidrofobik. Selanjutnya adalah klasifikasi protein. Berdasarkan struktur ada 2. Yang pertama adalah protein globular. Yang kedua itu adalah protein fibros. Yang pertama itu protein globular. Protein globular adalah berbentuk bulat, mudah larut dalam air ataupun enzim hormon. Yang kedua itu adalah protein fibros. Protein fibros adalah berbentuk memanjang, tidak larut dalam air ataupun kolagen keratin. Yang kedua itu adalah berdasarkan komposisi. Ada 2, protein sederhana dan protein konjugasi. Yang pertama itu protein sederhana. Protein sederhana hanya terdiri dari asam amino. Yang kedua adalah protein konjugasi. Protein konjugasi adalah mengandung komponen non-protein dan glikoprotein dan lipoprotein. Selanjutnya adalah yang ketiga berdasarkan fungsi. Berdasarkan fungsi ada beberapa. Yang pertama protein katalik ataupun enzim. Yang kedua protein struktural. Yang ketiga protein transport. Yang keempat protein pertahanan. Yang kelima protein regulasi. Dan keenam protein kontraktil. Selanjutnya fungsi protein dalam sistem biologis. Yang pertama itu adalah katalis, yang kedua struktur, yang ketiga transport, yang keempat pertahanan, yang kelima regulasi, yang keenam gerakan. Yang pertama katalis. Katalis enzim mempercepat reaksi biokimia dengan menurunkan energi aktivitasi. Yang kedua struktur, memberikan kekuatan dan bentuk pada sel jaringan ataupun kolagen. Yang ketiga adalah transport, mengangkut molekul dalam darah dan melalui membran sel. Yang keempat itu adalah pertahanan. Pertahanan antibodi melindungi tubuh dari patogen dan benda asing. Yang kelima regulasi. Regulasi hormon protein mengatur proses metabolisme ataupun insulin dan glukagen. Yang keenam itu adalah gerakan. Gerakan itu adalah protein kontraktil memungkinkan gerakan sel dan organisme ataupun aktin miosin. Selanjutnya peran protein dalam metabolisme. Metabolisme protein yang pertama itu adalah anabolisme dan katabolisme. Anabolisme itu adalah sintesis protein dari asam amino. Yang kedua itu adalah katabolisme. Katabolisme itu adalah pengurangan protein menjadi asam amino. Yang kedua itu adalah jalur metabolisme asam amino, terdiri dari 4: transminasi, deaminasi, siklus urea, gluconeogenesis. Yang pertama transminasi.
transfer gugus amino dari satu asam amino ke ketoasid. Dan yang kedua itu adalah deaminasi. Deaminasi adalah pelepasan gugus amino dari asam amino. Yang ketiga adalah siklus urea. Siklus urea adalah konversi amino toksik menjadi urea. Yang keempat adalah gluconeogenesis. Gluconeogenesis adalah pembentukan glukosa dari asam amino. Kesimpulan, yang pertama itu protein adalah makromolekul kompleks yang terdiri dari asam amino. Yang kedua adalah struktur protein menentukan fungsinya dalam sistem biologis. Yang ketiga adalah protein memiliki beberapa fungsi vital. Yang pertama adalah katalis, struktur, dan transport. Yang keempat adalah biosintesis. Protein diatur melalui transkrip dan translasi. Yang kelima adalah denaturasi, dapat mengubah struktur dan fungsi protein. Yang keenam adalah enzim adalah protein katalis yang mempercepat reaksi biokimia. Sekian hasil PowerPoint atau presentasi yang saya paparkan. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.